teman-teman, kembali lagi bersama saya Julian Daily Vlog. Daily Vlogs, ya, Daily Vlogs. Ya, seperti biasa pada hari ini saya berangkat kerja ya teman-teman. Dan pada pagi hari ini cuaca terlihat mendung, hanya berawan teman-teman. Ya, soalnya udah 1 mingguan nggak hujan di daerah saya ini teman-teman. Jadi semoga hari ini ada hujannya semuanya, jadi kita juga bisa adem ayem di mana di tahun-tahun politik kayak gini. Pastinya ini jalan di kampung saya ini teman-teman. Kalau dari sini ya lumayan udah mulai rusak sedikit-sedikit jalannya teman-teman ya. Dapat kita lihat di samping kiri kanan sudah banyak lubang-lubang ya teman-teman. Jadi jalan yang kecil sekarang semakin kecil, jadi kita harus hati-hati teman-teman, apalagi untuk akses lalu lintas di daerah saya ini lumayan cukup padat biasanya. Lagi ini adalah jalan akses utama untuk dari 3-4 kecamatan. Sebenarnya ini sih akses alternatif, tapi nggak tahu juga kenapa masyarakat lebih suka jalan alternatif ini daripada jalan yang lain. Ini ketika kita berpapasan apalagi dengan mobil truk, memang harus ekstra hati-hati teman-teman. Karena dapat dilihat kiri kanan ini udah jalannya kecil, kiri kanan ada parit atau selokan ya teman-teman. Ya, ini khas daerah kami, khususnya di Sambas ini ya teman-teman ya. Perjalanan saya dari kampung ke tempat kerja saya di kota kabupaten sebenarnya dekat ya teman-teman, nggak terlalu jauh, sekitar 20-an kilo. Tapi dikarenakan nanti perjalanan saya seperti biasa, kalau pakai mobil harus memutar sekitar 20 kilo lagi, jadi perjalanannya menjadi 40-an kilometer jarak yang harus saya tempuh. Ya, kalau normal biasa saya tempuh 1 jam, tapi kalau santai-santai kayak gini bisa 1,5 jam. Bahkan pernah saking santainya saya dari kota ke kampung memakan waktu 2 jam. Udah luar biasa sekali ya teman-teman. Kalau dipikir-pikir, ngapain harus bolak-balik gitu ya. Tapi ya gimana lagi ya teman-teman, karena saya pun nggak mau nginep di kota. Saya enaknya sih balik atau pulang ke kampung
tidur di rumah enak gitu teman-teman. Ya itu ngirit juga lah ya teman-teman ya. Kalau kenal di kota itu kan pasti kita mau jajan yang banyak. Kalau prinsip saya seperti itu, daripada mending uang hasil kita hambur-hamburkan hanya untuk nongkrong-nongkrong, lebih baik uangnya untuk belanja di rumah ya teman-teman ya, bisa untuk orang tua ya, seperti itu. Nah ini kalau berpapasan dengan mobil-mobil kecil ya lumayan enak, tapi kalau berpapasan dengan mobil truk, wah itu udah harus ekstra hati-hati. Kita harus mengalah dan menepi terlebih dahulu ya teman-teman, karena ini jalannya pun udah lumayan lama ya teman-teman, sekitar 10 tahunan sudah ya teman-teman jalan ini dibangun atau diperbaiki. Lumayan cukup lama juga masyarakat kami di sini untuk merasakan enaknya jalan seperti ini teman-teman. Ya, memang sekarang udah mulai masuk musim penghujan ya teman-teman. Mungkin di daerah teman-teman juga seperti itu, sudah memasuki musim penghujan. Kami di sini juga sudah mulai masuk musim penghujan ya teman-teman. Kalau sepi kayak gini kan enak kita berkendaraan ya teman-teman ya. Tapi walaupun sepi ya harus ekstra hati-hati juga ya teman-teman, karena di sini daerahnya padat penduduknya teman-teman. Dapat dilihat sepanjang jalan rumah-rumah masyarakat berjajar sekali teman-teman. Nah ini udah masuk ke kecamatan lain ya teman-teman ya, masuk di kecamatan Teluk Keramat, desa Sepura. Kecamatan yang paling banyak desanya kalau di kabupaten kami ini teman-teman, dengan 25 desa total seluruhnya. Kecamatan nomor 1 banyak desa. Ini gerimis sudah mulai turun teman-teman, dapat kita saksikan itu di kaca mobil, rintik-rintik hujan, bulir hujannya sudah menempel dengan mesra di kaca mobil ini teman-teman.
Ini biasa yang paling ramainya memang di sore hari juga ya teman-teman, selain di pagi hari ketika anak-anak atau remaja anak-anak SMA lah ya berangkat sekolah, para bekerja berangkat kerja pagi hari itu sangat padat sekali teman-teman. Biasa di sore hari nanti juga pasti ramai sekali. Sebentar lagi kita akan sampai di perempatan di Pasar Sekura ya teman-teman, ibu kota dari Kecamatan Teluk Keramat. Ini udah memasuki kota kecamatan di sini ya teman-teman ya. Bisa lalu lintas di sini lumayan padat juga, apalagi di perempatan begitu ya teman-teman ya. Ini kan ada perempatan, kalau belok kanan itu ke arah Kecamatan Jawai, dan kalau yang lurus itu ada ke Pasar Sekura, dan juga di penyeberangan ya teman-teman, karena di ujung sana itu adalah sungai dan di sana ada penyeberangan. Biasa kalau saya menggunakan sepeda motor biasanya pasti nyebrang lewat sana ya teman-teman ya, yang menggunakan perahu kelotok pastinya. Dikarenakan ini kita pakai mobil, jadi kita terpaksa memutar jalan lumayan jauh, sekitar 20 km. Sangat melelahkan kalau belum terbiasa teman-teman. Tapi karena saya sudah terbiasa, jadi ya dinikmati sajalah teman-teman perjalanan ini. Ini jembatan pertama yang kita lewati. Sebenarnya ada 4 jembatan besar maupun kecil. Ini memang ciri khas di Kalimantan, khususnya apalagi di Kabupaten Sambas, banyak sungai-sungai besar yang mengharuskan jembatan dibangun seperti ini teman-teman ya. Jembatan ini sebelum saya lahir sudah ada teman-teman. Ini
jalannya kemarin baru selesai dibangun atau di aspal ya teman-teman, tapi lumayan kecil ini lebar jalannya teman-teman. Jadi kita ketika berpapasan hanya dengan mobil truk, dengan mobil kecil saja bisa minggir kedua-duanya ya teman-teman. Bisa mempertahankan posisi di atas aspalnya. Nah, itu kan untung pickup tadi mau mengalah ya teman-teman. Dia duluan yang menepi. Ya beginilah suasana perjalanan saya pada hari ini teman-teman ya. Agak lumayan sepi, nggak terlalu ramai juga di jalanan. Ini saya dengan jalan memutar untuk menuju ke kota kabupaten tempat di mana saya bekerja saat ini ya. Nah ini kalau ke sebelah kanan sebenarnya ke penyeberangan kapal feri. Dulunya ada kapal feri penyeberangan ke seberang sana. Ini saja ketika jalan penghubung jadi telah dibangun, jalan memutar dibangun. Orang-orang pada suka jalan memutar daripada menggunakan penyeberangan kapal feri ya teman-teman. Jadinya lama-kelamaan penumpang kapal feri tersebut jadi sedikit. Lama-lama diputuskan untuk tidak diaktifkan kembali kapal ferinya dan pelayanannya telah dihentikan. Sekarang tidak ada lagi kapal feri, ada hanya itu perahu klotok. Makanya orang-orang yang pakai mobil sekarang jalannya harus memutar ke daerah kami, daerah kecamatan Terkramat, daerah kecamatan saya, daerah sekitarnya ya teman-teman. Di sini jalannya agak bergelombang teman-teman. Nah, pembangunannya jalannya nggak tahu, masih tambal sulam, nggak tahu tahun berapa kita dibangun, nggak ada juga informasinya. Lumayan cukup bergelombang jalanan itu. Udah mulai masuk ke jalan lumayan besar ya teman-teman, karena memang selesai dibangunnya pun
Kalau nggak salah saya kemarin di awal tahun ya selesai pengerjaan jalan ini teman-teman. Nah, kalau jalanan kayak gini kan enak kita ya teman-teman, berpapasan dengan kendaraan lain, lagi dengan truk-truk besar, kita nggak repot. Ini statusnya sih masih jalan provinsi ya teman-teman ya. Nah sebentar lagi kita ke pertigaan jalan memutar ya teman-teman. Nah ini pertigaannya teman-teman ya. Kalau lurus ke sana itu ke kecamatan Paloh atau kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia ya teman-teman ya. Nanti tapi ada juga tembusnya ke daerah kampung saya juga, kecamatan saya juga, ke daerah pesisir. Mungkin ada dari teman-teman yang pernah mendengar Temajuk, nah itulah dia jalannya. Kalau kita lurus tadi ya teman-teman, yang salah satu daerah yang kita Indonesia pernah berkonflik dengan Malaysia dengan terjadinya pembuatan menara suar di laut Indonesia oleh pihak Malaysia. Sempat beberapa tahun yang lalu sempat viral dan memanaskan hubungan antara Indonesia dan Malaysia ya teman-teman ya. Nah itulah tadi jalan menuju ke daerah Paloh, Temajuk khususnya. Ini nanti ada juga jalan lain kalau mau ke daerah Paloh atau Temajuk melalui kecamatan Sajingan yang berbatasan juga dengan negara Malaysia ya teman-teman. Nanti ada jalan poros atau jalan perbatasan yang sudah selesai dibangun oleh pemerintah kita yang lumayan bagus ya teman-teman. Nah ini adalah suasana penampakan dari jalan memutar yang harus saya tempuh atau saya lalui untuk menuju ke kota kabupaten ya teman-teman ya. Ini jalannya baru selesai dibangun juga sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu ya teman-teman. Kiri kanan masih perkebunan karet masyarakat ya teman-teman, karena di sini awalnya mayoritas mata pencarian masyarakat kami dengan menyadap karet dan bersawah ya teman-teman ya. Tapi sekarang udah mulai juga di daerah sini perkebunan sawit juga udah mulai banyak warga atau masyarakat tanam ya teman-teman ya, untuk menggantikan karet yang memang harganya untuk saat sekarang memang
ya jauh dari harapan masyarakat ya teman-teman. Ini kalau jembatan-jembatan kecil ya kayak gini, biasanya sungainya lumayan besar juga ya teman-teman ya. Walaupun jalanan sepi kayak gini, kita harus selalu ekstra hati-hati ya teman-teman ya. Jangan terlalu bernafsu, jangan terlalu merasa jumawa di jalanan. Harus bisa meredam gejolak emosi ya teman-teman ya, kalau udah di jalanan kayak gini. Lagi kalau kita yang pakai mobil ya teman-teman ya, harus pandai-pandai, pintar-pintar, dan harus bijaksana, dan harus cermat pastinya. Daerah kami ini daerah yang landai ya teman-teman, daerah pesisir landai. Di ada perbukitan di sekitar kecamatan dan daerah saya ini, kecuali untuk daerah perbukitan atau pegunungan itu daerah Sajingan dan juga daerah Subah berbatasan dengan kabupaten tetangga ya teman-teman ya. Itu jalannya, medannya memang medan jalan perbukitan ya teman-teman.
ini jembatan panjang kedua yang harus kita lalui ya teman-teman. Memang di sini lumayan besar sungainya, jadi jarak panjang jembatannya juga lumayan ya teman-teman. Sebentar lagi kita akan sampai di pertigaan kembali ya teman-teman. Pertigaan untuk menuju ke arah kota kabupaten maupun ke arah perbatasan ke Malaysia ya teman-teman ya. Ini kalau sebelah kiri merupakan jalan menuju perbatasan ya teman-teman ya, perbatasan dengan Sarawak Malaysia. Tepatnya nanti melalui 2 kecamatan, Tenggaling punya kecamatan Sajingan Besar. Itu border PLBN-nya itu di Aruk, berada di kecamatan Sajingan Besar ya teman-teman ya. Itu kalau kita belok sebelah kiri tadi, ini kita belok sebelah kanan untuk menuju ke kota kabupaten Sambas ya teman-teman ya. Nah, ini sekarang adalah jalan nasional ya teman-teman ya, karena line di jalan pun dah berwarna kuning menunjukkan ini adalah jalan nasional. Saya berangkat tadi agak ke siangan ya teman-teman. Biasanya saya berangkat itu awal sama kayak anak-anak sekolah. Ini biasa jalanan lumayan padat. Ya kadang perjalanan kita
padat, kadang enggak ya teman-teman. Ya lumayan lah. Inilah suasananya teman-teman, jalan nasional di salah satu daerah Kabupaten saya ya teman-teman. Di persimpangan pertigaan ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau kita dari Pasar Segura kalau menggunakan perahu klotok, nah sebelah kanan itu adalah penyeberangannya teman-teman. Kalau menggunakan perahu klotok sebenarnya sangat dekat ya, cuman karena kita memutar lumayan jauh, kita 20 kiloan, jadinya apakah sini sudah habis. Kita terlambat untuk mengisi BBM ya teman-teman, ternyata sudah habis untuk BBM nya. Ini semoga nanti kebagian di SPBU di kota sana ya teman-teman ya, karena di sana situ SPBU-nya jatah untuk kita umum sangat sedikit, banyak ke tengkulak yang menerimanya teman-teman.
informasinya jam setengah 10 sudah ditutup SPBU-nya biasanya untuk pengisian mobil-mobil maupun kendaraan bermotor lainnya. Jadi masalah untuk kita juga jadinya mengisi BBM. Mungkin di daerah yang lain juga seperti itu sih sebenarnya. Bukan lagi rahasia umum. Pandai-pandai kita lah ya teman-teman untuk menyikapi hal tersebut. Kalau pas stok masih ada, kita kebahagiaan. Ya kalau sudah habis ya mau gimana lagi kan. Nah, prinsipnya berbagi rezeki juga dengan yang lain, karena yang lain tenggelam itu kan mereka mengambil situ dan dijual kembali kepada ada yang nelpon lagi ya. Halo, pagi Pak. Iya Pak. Iya Pak, gimana Pak? Iya, ada Pak, ada. Kita ada standby. Cuman saya ini lagi masih di jalan juga sih, baru sampai Sepadu. Iya, ada. Semalam udah saya sampaikan ke beliau juga. Oke, siap. Oh, siap Pak, siap. Ya sekitar belasan menit lagi lah Pak ya. Iya, enaknya. Oke, siap Pak. Siap Pak, siap. Yuk. Sekitar 10 menitan lagi kita udah sampai di kota ya teman-teman. Kalau jalanan agak sepi gini ya lumayan lancar lah jalan kita, lumayan bisa cepat juga sampai. Nyalip kayak gini sebenarnya saya malas, cuman karena udah kepepet waktu, karena memang ada pertemuan nantinya dengan Pak Dewan tadi yang udah nelpon. Harus segera sampai teman-teman. Banyak sekali mobil-mobil latihan. Hati-hati juga gitu dengan mereka yang sedang latihan itu teman-teman. Cuaca terang tapi berawan ini ya teman-teman ya.
semoga saja nanti siang atau sore hujannya bisa turun. Nah itu salah satu mobil plat Malaysia memang sering berseliweran di kita sini, karena memang mobil dari sana kan bisa masuk, kadang yang membawanya orang kita juga, menyewa mobil di sana ataupun orang kita yang sudah tinggal sana di Malaysia berkunjung ke kampung. Nah itu salah satu mobil Malaysia juga dari plat Malaysia yang 3 huruf di depan, beda dengan nomor registrasi plat di Indonesia ya teman-teman. Nah ini jembatan ketiga ya teman-teman ya, yang kita lalui sepanjang perjalanan ini. Di sana ada pekerja yang lagi membersihkan atau menyucikan jembatan, teman-teman. Nah jembatannya memang rutin dibersihkan ya teman-teman, dari karat ataupun jamur ya teman-teman ya, dan nanti dicat kembali pemerintah khususnya. Memasuki kota ini teman-teman udah mulai padat lalu lintasnya teman-teman ya, dengan mulai banyak kendaraan baik yang satu arah dengan kita ini maupun yang berlawanan arah. Kalau belok kanan ini alternatif ke kota Singkawang ya teman-teman ya, ada ke Pontianak. Nah, kita ini lurus masuk ke dalam kota ya teman-teman ya, sekitar 4-5 menitan lagi sampailah kita ke tempat saya bekerja di kota ya teman-teman ya, nggak terlalu jauh lagi sih.
sebelah kiri kita ini nanti ada kantor kepolisian di Sambas ya teman-teman, atau Polres Sambas. Nah ini kantor kepolisian kita, mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Jalan belakang ya teman-teman, jalan alternatif. Kecil juga ya teman-teman. Sebentar lagi kita akan ke pertigaan dan menaiki atau melalui jembatan keempat atau jembatan terakhir hari ini yang kita lalui ya teman-teman, dalam proses kota Kabupaten. Nah itu lihat ya, jembatannya ini, jembatannya lumayan kecil teman-teman. Ini kalau berpapasan dengan mobil lain ini memang harus mepet-mepetan ke arah samping kiri dan samping kanan. Nah di sana dapat kita lihat teman-teman, mobil lain pada ngantri dulu sebelum naik ke jembatan ya. Harus ngantri dulu baru bisa lanjutkan. Sebentar lagi saya sudah sampai di tempat kerja ya teman-teman. Ya mungkin sampai di sini video saya kali ini teman-teman. Terima kasih telah setia menontonnya teman-teman ya.